Pernah inget nggak Tol Langit? Siapa yang bilang Tol Langit? Iya, di Nawacita. Tol Langit itu apa? Ya. Tol Langit itu kan sebenarnya kan infrastruktur yang dibangun digital. pemerintah. Iya. Tiba-tiba Tol Langit dilupakan malah ngasih tol sama siapa? Elon Musk. Bagaimanapun juga demokrasi itu dibutuhkan oleh negeri ini. Demokrasi itu menciptakan pemerintahan yang semakin cerdas karena diingatkan. Menciptakan masyarakat yang semakin hati-hati karena diingatkan. Negara harus mampu untuk jangan hanya yang di tempat terang. Di tempat gelap negara itu justru di sana. Iya. Yang menghancurkan, yang punya potensi menghancurkan Indonesia itu yang ada di tempat gelap. Iya. Jangan nangkepin ini kita Mirzani. Jangan Ferdinand Hutahayan dan Roy sebagainya. Roy Suryo. Hanya itu doang. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Bersama saya Didi dan seperti biasa Om Iyo. Iya. Tamu kita kali ini sangat spesial karena Mirip-mirip jauh-jauh. juga namanya nih. Oh iya? Iya. Oh iya. Jauh-jauh datang dari Surabaya. Mirip siapa? Mirip saya. Oh, masih ya. Oh iya. Prof Henry terima kasih sudah hadir ngobrol Bedanya dengan yang kami. ini Io-nya udah profesor. Iya. Prof Henry adalah guru besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Ya, jadi kita culik dari Surabaya untuk ngobrol dengan kita di sini mengenai digital sovereignty atau kedaulatan digital. Indonesia udah punya belum sih, Prof? Ya, sebenarnya semua negara harusnya punya. Harusnya punya ya. Tapi kita memang lemah dalam hal Kita belum digital berdaulat sovereignty. berarti ya. Kita belum berdaulat. Misalnya begini, sebagai contoh. Digital sovereignty itu pertama regulasinya harus memang memungkinkan bahwa yang ada di dalam yurisdiksi digital Indonesia itu diawasi atau bisa dikontrol oleh negara. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Iya. Karena kan sekarang yang namanya kriminalitas itu kan tidak hanya di dunia fisik, tapi dunia maya lebih besar, berkembang. Iya, benar. Dan pelakunya bisa dari mana saja, tidak hanya di Indonesia. Nah, sekarang bisa nggak nangkep pelaku-pelaku kejahatan yang ada di luar negeri? Nah, ini bagian dari digital sovereignty. Jadi kedaulatan digital. Yang kedua, infrastruktur itu memang namanya teknologi atau infrastruktur itu selalu terkait dengan politik. Kalau kita pakai infrastrukturnya satu negara, maka pada dasarnya kita memasrahkan data-data kita kepada infrastruktur yang dimiliki oleh negara itu, atau negara yang memiliki infrastruktur itu. Teknologinya. Katakanlah kita pakai Google, yang mau tidak mau, sebenarnya data-data kita pasrahkan kepada mereka. Itu secara teknologi kan begitu. Makanya ada bukunya si Susana Zapov, digital kapitalisme pengawasan atau surveillance capitalism. Itu kan begitu kan, bahwa kalau kita pakai perusahaan kapitalis Amerika, ya sebenarnya kita memasrahkan data-data digital kita kepada mereka. Iya. Mau tidak mau, gitu kan. Karena semua platforms kan dari luar ya, Prof? Dari luar. Kita Dan belum selalu, bisa bikin sendiri. Dan selalu platform itu adalah mensurveillance. Mensurveillance kita. Coba sekarang saya di sini, di tempatnya Mbak Didi di Jakarta. Behaviornya biasanya. Perilaku kita. Iya, perilakunya. Karena ada dua nih data nih, Mas. Ada namanya data umum. Data umum itu yang siapa saya, alamatnya di mana, nomor telepon berapa, tanggal lahir berapa, itu data umum. Demografi. Itu demografi. Itu kan relatif statis. Itu yang kita jaga supaya jangan sampai penjahat memalsukan dan sebagainya. Lalu ada data spesifik. Ini yang seringkali justru Psikografik ya biasanya. Ya termasuk sebenarnya digital footprint itu masuk data itu. Perilakunya Mas Eo, apa saja yang dilihat di internet, kemana saja perginya, belanja apa saja. Behavior digitalnya lah ya. Di behavior digital itu kan sebenarnya sesuatu yang data pribadi kita. Tapi itu yang di surveillance. Makanya yang namanya katakanlah yang namanya Google tahu kecenderungan orang Indonesia, kecenderungan orang Malaysia, kecenderungan kita semua.
Itu yang disebut sebagai data itu new oil kata Pak Jokowi dulu kan. Data itu tambang baru untuk memprediksi, memproyeksi suatu bangsa. Itu yang menyebabkan lalu perusahaan-perusahaan digital itu mahal sekali karena menguasai data. Iya benar. Nah itu kalau data itu ternyata dikuasai oleh negara lain, dikelola oleh negara lain, prosesnya juga di negara lain, disimpannya di negara lain, berarti kita nggak punya kedaulatan digital sovereignty tadi. Oke. Itu. Nah ini kita masuk ke sini asal muasalnya kan kemarin gara-gara terpicu oleh masuknya Starlink. Profesor Henry nih saya lihat banyak nulis dikutip di mana-mana tuh ya. Sempat jadi viral ya tulisannya ya. Iya, tentang jadi kolom sendiri tuh. Padahal tulisan di Twitter ya, di X. Ya. Saya hanya nulis di Twitter aja karena kebetulan kayaknya ada sesuatu something wrong gitu ya. Sebenarnya sih kedaulatan digital kita, saya pernah nulis di Kompas itu tentang kedaulatan digital itu kita memang lemah. Ditambah lagi dengan munculnya Starlink, semakin lemah lagi, semakin rapuh. Ini lagi. Starlink bukan yang di Bundaran HI itu ya? Nah, itu kalau itu saya sering beli nih. Ya udah kita cobain dulu Starlink ini. Ini Starbucks keliling ini. Oke. Nah, kenapa Prof concern dengan, kalau saya ngeliatnya gini, Starlink ini kan bagus. Kita nih wilayah Indonesia banyak yang belum tercover dengan internet ya. Kemarin kan ada upaya mempercepat pembangunan BTS, tapi kemudian dikorupsi. Rencana bangun 4.000 BTS, ternyata cuma 500. Itu juga belum diaudit, bener nggak tuh lengkap apa enggak gitu kan. Korupsinya 87% itu dari sebenarnya. Nah, ini kan nggak perlu pakai BTS, jadi lebih cepat langsung sampai ke daerah-daerah yang remote itu bisa terkoneksi sebenarnya. Kan cita-cita yang sama dulu ketika Indonesia punya satelit Palapa gitu kan, makanya namanya Palapa kan, menyatukan Nusantara lewat siaran TVRI dan sebagainya. Gimana nih? Ya kalau kita mau pragmatis, sekedar bahwa yang penting semuanya bisa terlayani dengan baik, cepat, mungkin quote and quote lebih murah katakanlah begitu. Bisa saja kita asal menggunakan mana aja yang kita undang atau perusahaan asing. Tapi sekali lagi sebenarnya kita berarti mengabaikan yang namanya kedaulatan digital. Karena apa? Karena berarti kita menggunakan perusahaan asing, satu. Kedua, teknologinya juga teknologi asing. Tadi saya katakan, ketika menggunakan sebuah teknologi digital bukan milik kita sendiri, itu milik asing, itu sama aja sebenarnya kita memasrahkan data-data kita kepada mereka. Yang kedua, perusahaan-perusahaan ini tunduk kepada regulasi negara di mana kantor pusatnya berada. Bukan regulasi kita. Regulasi kita. Walaupun kita ada undang-undang macam-macam lah, ITE atau perlindungan data pribadi, tapi tetap, dan itu disebut extra territory ya, bisa berlaku di negara lain. Tapi tetap perusahaan itu kalau ditanya atau aslinya pasti lebih tunduk kepada, kalau perusahaan Amerika ya US Cloud Act. Ya fisiknya ada di sana. Di sana, karena kantornya ada di sana. Kalau dipanggil Kongres Amerika ya datang lah yang namanya negara sana ya. Kalau keluarga negara dicabut, kalau dipanggil sama DPR RI belum tentu datang yang namanya Elon Musk. Tapi kalau Elon Musk dipanggil sama Kongres kayak si Mark Zuckerberg itu kan pernah dipanggil tuh, ya datang lah. Dari California datang ke Washington, dipanggil sama DPR, ditanya, kamu datang ke Washington, ini nginep di hotel atau enggak? Dia bilang nginep di hotel. Kalau saya awasi kamarmu di hotel itu, kita kasih CCTV mau enggak? Kan, gitu. Dia bilang, ketawa aja kan, senyum. Dia bilang, si anggota Kongres itu mengatakan bahwa sebenarnya Anda melakukan CCTV seluruh dunia. Lewat WhatsApp, lewat Facebook atau Meta sekarang dengan Instagram. Itu kan kita ada di mana kan ketahui, kita pergi kemana kita ketahui, privacy kita ketahui. Saya ini sering WA-an sama siapa, sama istri atau sama Mbak Dedi, kan ketahuan semua sebenarnya. Kan itu dunia itu bisa diprofiling oleh mereka. Itu yang disebut sebagai surveillance capitalism itu. Nah, repotnya adalah bukan hanya rakyat Amerika nih yang disurveillance, seluruh dunia. Cuma lebihnya begini, kalau rakyat Amerika ya itu otomatis karena perusahaan di Amerika kita ini disurveillance sama perusahaan yang ada di sana. Dan ada yang namanya undang-undangnya Amerika namanya
US Cloud Act 2018 itu sering kalau dalam orang-orang hukum mengatakan itu sword and shield law. Hukum itu seperti pedang. Undang-undang itu seperti pedang untuk negara lain, tapi shield atau pelindung untuk perisai untuk Amerika. Kalau dia itu pemerintah Amerika itu wajib dibuka data itu pada pemerintah Amerika. Kalau ada apa-apa pemerintah Amerika mau melihat, misalnya dia keinginan ini mau kepentingan hukum, kepentingan intelijen, itu dibuka, harus dibuka. Itu US Cloud Act. Tapi tidak boleh dibuka oleh pemerintah negara manapun, dimanapun. Jadi pemerintah Indonesia ini nggak bisa buka datanya Google, datanya Facebook, datanya Twitter, nggak boleh. Dilindungi oleh undang-undangnya Amerika. Itu yang harus kita kasih tahu, bahwa makanya kenapa kita ini perlu digital sovereignty, itu kedaulatan digital itu supaya ya data-data kita ini jangan mudah, satu dikuasai oleh perusahaan asing, kedua pemerintah negara asing itu bisa masuk juga. Kita punya undang-undang perlindungan data kan? Punya. Ya? Undang-undang perlindungan data pribadi kita punya ya, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, ini masih baru ya? Masih bagus. Cuma tapi memang belum lengkap. Udah diimplementasi, udah ada PP-nya atau apa? Ini yang menjadi masalah. Seharusnya sih 2 tahun sejak diundangkan. 2 tahun itu kira Oktober ya? besok itu diimplementasi. Tapi belum ada badan yang mengawasi, juga belum ada. Kemudian peraturan pelaksana PP-nya juga belum jadi, sehingga lembaga yang mengawasi atau badan yang mengawasi ini kalau ada apa-apa juga belum itu. Nah, persoalan utamanya itu gini. Kalau kita mau tanya, kayak kemarin kasus Sirekap. Itu kan cloud-nya bukan kita punya ya? Di luar negeri. Ketika kalau benar itu di luar negeri, maka kalau dia pakai perusahaan-perusahaan asing, sebagian besar perusahaan itu punya aturan seperti US Cloud Act. Dulu US Cloud Act itu Amerika aja yang punya. Belakangan tahun 2021 Cina punya undang-undang seperti US Cloud Act. Jadi Cina pun itu bisa mensurveillance perusahaan-perusahaannya atas nama kepentingan nasional Cina. Jadi kalau kita kalau lembaga kita ternyata ada yang kerjasama dengan Alibaba misalnya, atau kerjasama dengan perusahaan Cina, maka pemerintah Cina, penegak hukum Cina atau intelijen Cina bisa mengakses. Oh my God, riskan banget berarti ya? Makanya memang harus di dalam negeri, harus pakai aplikasi dalam negeri. Tapi kalau pakai punyanya Amerika yang akses. Lu mau ngikut yang mana? Kan gitu. Itu yang menjadi masalah. Tapi repotnya juga gini, Prof. Kan ini kan ada persoalan DNA ya. Kalau bicara digital ini kan DNA nih. Device, network, application. Oke, kita cuma punya network nih di sini. Iya. Lalu aplikasi dan device gimana? Kalau misalnya kita jagain dari sisi aplikasi, kita device juga nggak ada yang bikin sendiri. Itulah makanya sebenarnya kan bangsa ini cerdas dan pinter-pinter. Kita punya ITB, punya UI. Tapi kenapa device ataupun aplikasi yang dikembangkan anak bangsa ini selalu harus melawan raksasa-raksasa digital yang sudah established? Iya, makanya. Ya matilah, nggak mungkin lah. Dan sebenarnya banyak sekali. Nah, tapi ini menariknya gini nih, Prof. Kalau kita nggak pernah memikirkan bahwa kita bisa dan kita melakukan, mau kapan lagi? Itu semakin lama kita semakin tergantung. Kayak Messenger ya, Prof. China aja udah pakai Messenger buatan sendiri gitu loh. Kalau Cina kan jelas, Cina nggak pakai Google, pakai Baidu. Kan begitu. GPS-nya juga Baidu. Terus Messenger-nya juga. Messenger-nya iya, WhatsApp-nya dia pakai WeChat, sudah jelas. Facebook-nya pakai Ren. Twitter-nya pakai Weibo. Harus begitu memang. Ya, harus ya. Kalau kita kenapa government kita nggak membuat semacam tools? Government-nya takut sama untuk mengungkapkan kebenaran tuh takut. Mengungkapkan kebenaran bahwa ini kebenaran, ayo kita lakukan supaya kita ya memang menderita sebentar ya. Tapi ini untuk Indonesia masa depan. Nggak mau cari popularitas, cari yang kira-kira masyarakat seneng, yang murah. Ya kayak Starlink aja dikasih karpet merah, ya masyarakat seneng lah. Yang penting kan masyarakat kan tadi yang Anda katakan di daerah bisa bisa
on, bisa Iya. nonton Kan pakai kita internet. berharapnya Elon Musk datang ke Indonesia untuk investasi, buka pabrik, investment foreign direct investment. Ternyata dodolan internet doang. Kalau investmentnya itu bidang dia katakanlah Mobil. Tesla, Iya, itu mobil listrik. kita sangat appreciate. Iya. Tapi ketika dia hanya dodolan Internet. Starlink, internet, maka ada banyak masalah itu. Satu, kita sudah menyiapkan infrastruktur secara serius beberapa tahun sebelum ini kan, puluhan tahun lah katakanlah. Iya. Walaupun akhirnya ada yang dikorupsi. Tapi kan harusnya bukannya langsung terus kita pindah begitu. Kita selesaikan dong. Iya. Dulu yang namanya pernah inget nggak tol langit? Siapa yang bilang tol langit? Iya, di Nawacita. Tol Ada langit tuh. itu apa? Ya. Tol langit itu kan sebenarnya kan infrastruktur yang dibangun digital. pemerintah. Iya. Tiba-tiba tol langit dilupakan malah ngasih tol sama si siapa? Elon Musk. Sama Elon Musk. Ini kan, nah tol langitnya kemana? Ada tol langit itu ada yang namanya satelit Satria 1. Namanya aja satelitnya luar biasa. Satria, satelit Republik Indonesia. Udah keren banget itu. Itu buatan Prancis, ada anak bangsa yang ikut terlibat di sana dan akan sampai ke Satria 2, dia udah dipesan. Tiba-tiba belum selesai, belum dioptimalkan, ya walaupun memang kurang ya, pasti kurang lah. Pasti kurang saya yakin. Belum dioptimalkan, masih kurang, tiba-tiba udah Elon Musk. Karena ada yang nyeponsorin dan ada yang suka sama Elon Musk. Iya. Kayak dewo gitu loh. Maksudnya gimana sih? Dia datang ke Indonesia, kan kita berharap ada benefit untuk membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain ya. Kalau cuma sekedar jualan internet doang kan sebenarnya nggak kita akan ke arah sana teknologi internetnya. Tapi juga nggak menggelar karpet merah untuk Sebenarnya teknologinya asing juga gitu kan. begini Mbak. Teknologi terbaik untuk internet itu tetap infrastruktur itu tetap kabel, optik. fiber optic. Kenapa, Prof? Walaupun kadang-kadang kita lihat di jalan-jalan itu kan ruwet gitu ya. Iya. Karena lebih cepat. Oh, gitu Kapasitas Karena kabel itu pasti lebih cepat. Dia pasti lebih cepat, kemudian juga kapasitasnya lebih besar. Sehingga kalau di kota-kota besar, Elon Musk nggak mungkin atau Starlink nggak mungkin bisa mengalahkan yang fiber optic. Iya. Tapi memang untuk wilayah remote yang jauh, kita membangun fiber optik itu butuh 30 tahun, 35 tahun karena kabel-kabelnya banyak sekali untuk ke rumah-rumah itu. Dan kalau sekarang kan lagi zaman overland nih, orang kemana-mana pakai mobil gitu kan, itu kan enak banget tuh Prof. Pakai yang dia ada yang bisa buat pindah-pindah tuh. Tapi kan sebaik-baiknya apapun tetap harus menggunakan infrastruktur milik sendiri. Satria itu satelit Republik Indonesia yang dibeli tahun 2023. Dibeli tahun 2023 dan kalau saya kebetulan kan ya saya sering diskusi ya dengan teman-teman ahli-ahli satelit ya. Kalau menurut mereka satelitnya Starlink ini belum teruji. Kalau menurut mereka ya, mereka yang satelit konvensional. Kan satelit konvensional itu kan beda ketinggian lah ya. 36 km, 36.000 kilometer ya. Di luar atmosfer. Di luar atmosfer di wilayah yang tidak lagi ada gravitasi sehingga secara energi itu lebih irit karena nggak perlu ada energi kan. Ya. Sementara kalau Elon Musk ini kan LEO atau Low Earth rendah ya. Orbit, dia di rendah hanya sekitar 400 km sampai ada efek gravitasi. Ada efek gravitasi. Maka masih membutuhkan energi. Iya. Baterai itu kan pakai teknologi baterai, tapi tetap membutuhkan energi. Nah, orang-orang satelit lama, orang-orang konvensional itu mengatakan kita tunggu 10 tahun. Kalau 10 tahun mereka teruji, ini berarti teknologinya memang bisa mengalahkan teknologi yang geo tadi, yang satu yang konvensional yang sudah teruji di mana-mana di Amerika dan sebagainya, di Uni Eropa dan sebagainya. Nah, itu yang seperti itu. Kalau saya melihatnya begini, Elon Musk itu memang hebat dari sisi promosi, komunikasi. Dia adalah sebuah perusahaan yang dipandang seperti, ya kalau istilahnya itu kayak startup gitu loh. Dia ekonomi valuation, ekonomi berdasarkan valuasi. Lalu orang itu percaya, lalu beli saham, mensupport dia, percaya. Tapi sebenarnya
belum teruji secara waktu. Foundationnya ya, foundationnya, Ini- fundamentalnya lah. Ya, ini teman-teman satelit ya yang kita lihat apakah nanti 10 tahun yang akan datang itu bisa benar-benar dia survive atau tidak. Karena ujian itu memang harus butuh waktu. Sementara kalau satelit-satelit kayak punyanya Telkom dan sebagainya, itu kan sudah teruji walaupun memang dia lebih tinggi. Sehingga lalu muatannya tidak sebanyak kalau satelit yang rendah gitu. Ini saya mau jadi devil advocates nih sebagai user lah ya. Ya, silakan. Saya belum Ya, langganan, belum beli Starlink. Tapi kira-kira gini, tadi kan yang jadi concern ini kan masalahnya datanya dimiliki siapa. Kalau data di sana ada di US ada CloudX, nggak boleh dibuka selain government Amerika. Boleh ya, government itu punya hak untuk Government Amerika. Ya, untuk di luar government di luar Amerika, government nggak Amerika, boleh. government yang lain tidak boleh. Negara Saya lain sebagai warga negara agak bersyukur kalau saya sebagai warga negara. Ya. Dalam arti gini, kita lihat kemarin ya, banyak jadi korban undang-undang ITE. Ini urusan konten Ya. dan sebagainya, ada yang di doxing dan sebagainya. Lalu di laporan majalah Tempo beberapa waktu lalu, Ya. kan belanja alat-alat surveillance Indonesia meningkat pesat menjelang pemilu. Artinya gini, kalau bisa dibuka oleh negara, kita dimata-matain oleh negara justru. Ya. Saya malah takut, Ya. mendingan dilihat oleh Google, dilihat oleh apa namanya Star Ya. Space, Elon Musk SpaceX, punya ya. SpaceX dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka hanya melihat habit yang kaitannya ini behavior yang kaitannya nanti untuk advertisement, untuk jualan dan sebagainya. Sementara kalau dilihat negara nih, ini kita ketahuan nih kita percakapan apa segala macam yang sangat sensitif dan dianggap membahayakan negara. Gimana tuh, Prof? Satu, pertama, ada hal yang sebenarnya memunculkan inequality, ketidakadilan. Ya, ketidakadilan gini, akhirnya yang terjadi adalah ketika orang itu terdeteksi secara jelas, maka dia tetap terkena undang-undang ITE dan sebagainya. Sementara yang tidak terdeteksi, tidak. Ya. Sebenarnya sekarang itu ada inequality, misalnya katakan gini, kita tahu ada bank di Indonesia yang dihack, di-crack atau dilakukan ada dibocorkan datanya, diambil datanya. Pelakunya ketangkep nggak? Nggak ketangkep kan? Karena apa? Karena negara, penegak hukum Indonesia tidak mampu untuk melihat data atau tidak bisa mencari namanya adalah bukti hukum digital. Ya, karena datanya nggak dibuka. Karena nggak dibuka, karena bukti hukum digitalnya katakanlah misalnya kemarin kan ada yang namanya Bjorka, ada yang namanya siapa? Selain Bjorka siapa lagi ya? Lockbit dan sebagainya. Nggak usah itulah ketika yang bikin akun-akun anonim yang macam-macam yang Trio Macan. Trio Macan dan sebagainya. Belum aja udah pernah ketangkep. Udah makan. yang ini ya partai sosmed lah kayak musuh saya itu. Itu kan gampang tuh. itu kan nggak dibiarkan. Sementara kalau si Roy Suryo salah ngomong, tangkep Iya. Roy Suryo. Karena Nikita Mirzani salah ngomong, identitasnya tangkep. jelas. Karena identitasnya jelas. Ya. Yang akun-akun Yang akun pseudonym yang nggak itu jelas loh. tidak. Anonim pseudonym. Akhirnya kan ini. itu dari inequality, karena negara hanya bisa menangkap di tempat yang terang, Iya. yang gelap tidak. Yang di dark Yang social nggak bisa. di dark social nggak bisa, yang anonim kesulitan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya daripada semuanya ditangkap. Sekarang kalau kita dalam posisi mau mengkritik. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya mengkritik itu boleh. Ya. Ada kesalahan. Ini kesalahan dalam persepsi terhadap undang-undang ITE. Nggak ada undang-undang ITE yang melarang kritik. Tidak ada itu. Pasal mana yang melarang dalam undang-undang ITE yang ini kalau ngeritik akan ditangkap atau bisa kena pasal, nggak ada. Yang kena pasal itu kritik yang model seperti apa? Yang dilarang itu adalah memfitnah. Memfitnah. Memfitnah itu, apa yang disebut memfitnah ini juga publik kadang-kadang Tidak ada bukti, keliru. berarti. Fitnah itu adalah menuduh seseorang, harus seseorang loh. Hmm. Jadi kalau nuduh presiden, nggak kena kita. Karena Karena- presiden itu bukan seorang, dia lembaga. Dia Berarti lembaga. kayak- Pemerintah kayak juga Rocky bukan Gerung, seorang. Rocky Gerung ngomong segala macam itu Tidak bisa, kepada tidak kena. presiden nggak Tidak kena, kena. ya. Tapi kalau dia menuduh Jokowi, lalu Jokowi sebagai Secara apa? personal. Sebagai personal, sebagai orang atau korban lalu mengadu kepada polisi, harus dia mengadu.
Itu baru bisa. Bukan Tapi kalau dia nggak mengadu, dia diem, walaupun pakai pengacaranya nggak berhak, karena namanya itu adalah delik aduan absolut. Itu harus pengadunya itu harus yang jadi korban, Yang jadi tidak korban, bisa tidak. ya. Jadi kalau Nggak bisa Mbak orang Dede lain, ya. saya fitnah, Mbak Dede yang harus Harus ngadu, lapor ya. bukan pengacaranya, Mungkin bukan pakai adiknya. undang-undang lain, Prof, undang-undang Apa? lambang negara, simbol negara. Ada, Nggak ada. nggak ada, nggak ada. Ya itu yang itu. Yang dilarang lagi ya, yang sederhana sebenarnya. Karena kebetulan saya tuh 15 tahun di dunia pemerintahan dan saya terakhir kan staf ahli hukum di Kementerian Kominfo, staf ahli Menteri bidang hukum. Termasuk ikut merevisi Undang-Undang ITE, ketua panjanya. Jadi saya tahu persis sampai ITE yang terbaru itu pun tidak. Yang revisi ini Yang revisi yang terbaru pun tidak, ya. Ya artinya tidak mudah untuk menahan, menangkap, memenjarakan orang. Cuma karena banyak orang nggak paham, di lapangan itu seringkali dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik di tingkat lapangan. Iya. Ditahan dulu. Oke. Kalau di pengadilannya pasti banyak lepasnya. Oke. Ditahan dulu kayak kasus yang aktivis lingkungan di Jepara itu kan ditahan. Belum diadili ditahan gitu Iya, kan. iya. Atau banyak sekali Karena kasus-kasus yang Undang-Undang ITE kan ancaman hukumannya kan 6 tahun. sebenarnya sebagian sudah Jadi bisa diturunkan. ditahan. Oh, diturunkan ya. Sudah diturunkan, sudah jadi 4 tahun nggak bisa ditahan. Nggak bisa. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang dicarikan pasal yang gimana bisa nahan orang. nahan, Misalnya ada pasal 36 di Undang-Undang ITE itu, pasal yang mengatakan kalau ada pelanggaran pasal 27 sampai pasal 30, kemudian memunculkan kerugian material, nah, itu orang bisa ditahan, kerugian material. Ini pasal ini sekarang di revisi Itu yang terakhir. junto ke KUHP. Enggak. Yang KUHP itu ada di pasal yang lain. Seperti perbuatan tidak menyenangkan karena Enggak ada pasal. itu kan juntonya ke KUHP. Perbuatan yang tidak menyenangkan itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Oh, Itu udah pasal nggak karet. ada. Menyenangkan itu menyangkut selera Ini nggak ada, sudah nggak ada lagi, Mbak. Saya senang, yang lain nggak senang. Iya, gitu. Nggak ada iya, lagi, iya, nggak iya. ada lagi, Oke, nggak oke, ada oke. lagi. Itu pasal itu nggak ada Iya, lagi. iya, iya, iya. Ya. Nah, Perbuatan pasal tidak 3 mengenakan kali ya ada. pasal 36 tuh yang kena terakhir tuh si Nikita. Oh, yang dia sempat ditahan ya? Tahan di Tangerang itu. Iya, iya, Karena iya. dianggap apa yang dilakukan Nikita kepada lawannya. Lawannya. Siapa itu, Dito atau siapa Iya. gitu. Itu merugikan secara material korbannya. Oh. Saya mengatakan waktu itu sama dia bahwa ini tidak ada yang dirugikan secara material. Material itu kan material itu misalnya harus real bahwa tidak ada bisa yang hilang. bekerja sehingga kehilangan penghasilan kayak gitu-gitu kan. Ya, Dianggapnya itu pun masih debatable. Potensi. Debatable, Material bukan potensi. Harus Tapi betul-betul real. ada yang hilang. Oh, Oke. oke. Waktu itu kan diceritakan misalnya si korbannya yang fitnah atau dituduh itu lalu mau jualan Louis Vuitton nggak laku gitu loh. Terus dia terus dilaporkan ini kerugian material. Itu potensi keuntungan yang nggak jadi. Iya. Kan mau jualan Potential kan loss. Bukan Ya. kerugian. malah potensi keuntungan tapi nggak jadi kan. Oh, Tasnya kan nggak hilang. Iya, iya, iya. Louis Vuittonnya kan nggak. Iya. Jadi sebenarnya undang-undang itu sangat fix, tidak mudah untuk nahan orang. Tapi di lapangan seringkali Iya. dimainkan Oknum. oleh oknum-oknum. Iya. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak Mas. usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, oke. Sekarang Kalau masih ada yang kena undang-undang ITE, undang aja saya. Saya sering menjadi saksi ahli dan pro bono saya sering. kalau kita berdua kena siap ya. Oh iya. Oke, ini balik lagi saya. Ini masih mau jadi devil advocate. Balik lagi ke alat surveillance aja. Ya. Aplikasi ini negara loh, penegak hukum, bahkan apa yang anti teroris katanya segala macam, KPK segala macam, itu punya asing juga, Prof. Gimana? Alatnya. Alat dan Oh aplikasinya. iya. Kan berarti kan bisa diintip juga ketika dia men-surveillance pihak siapa. Ya, tapi surveillance-nya itu sebenarnya kan dia tidak langsung kan gini. Surveillance itu kan sebenarnya pihak ketiga tuh yang melakukan itu kan. Dia sebenarnya disebut sebagai illegal access. Dia mengakses secara ilegal atau illegal intercept. Unlawful interception. Unlawful intercept atau illegal intercept. Unlawful intercept.
dia mengintercept secara melanggar hukum. Cuma oleh undang-undang dibenarkan karena dia penegak hukum. Betul. Jadi yang boleh mengintercept itu hanya penegak hukum. Ya. Kalau Tapi ini ditambah pakai intelijen. punya asing juga. Iya. Punya Israel bahkan katanya. Kalau alatnya begitu. Makanya kan sebenarnya itu tadi tugas negara itu adalah supaya bisa melindungi dunia digitalnya itu harus mengembangkan teknologi, membuat regulasi, Punya sendiri lah punya gitu ya. sendiri dan jangan Berdikari sampai ini yang dibilang prosesnya di negara lain, kemudian datanya disimpannya di negara lain. Oke. Itu yang penting itu di situ. Cita-citanya harus Cita-citanya begitu ke sana. Jangan belum nyerah karena tadi langsung monggo silakan. Pengen cepet ya. Pengen cepet. Atau combine lah untuk daerah remote misalnya yang memang yang sulit. sangat yang berbahaya gini Mas. Sebenarnya gini, perusahaannya Elon Musk yang namanya Starlink itu sebagian besar dipakai oleh negara-negara yang pro Amerika. Itu pasti. Ya. Yang agak kritis sama Amerika katanya Turki ketika mengalami bencana alam aja nggak mau dibantu oleh Starlink, nggak mau pakai Starlink. Nggak mau ya. Karena dia tahu bahwa itu di surveillance dan sebagainya. Brazil nggak pakai, apalagi Cina, pastilah nggak mau lah. Yang mau ya Australia, ya negara-negara yang Inilah memang sekutu lah. sangat sekutu. Nah ini Indonesia ini saya nggak tahu tiba-tiba kok. Kalau kayaknya Indonesia ini pragmatis saja sih. Iya. Ini hanya persoalan pragmatis Iya. Atau emang nggak ngerti atau nggak ngerti. gitu ya. Pragmatis. Karena saya Kan on block. saya cek juga dari googling gitu ya. Ini perusahaannya sudah ada di Indonesia, Starlink Indonesia, tapi ini PMA, full PMA. 90% itu kepemilikannya adalah Starlink Netherlands, lalu 10%-nya itu Starlink mana gitu. Pokoknya Ya, nggak ada memang- yang Indonesia tuh. Belakangan ini kan memang terjadi deregulasi dan kemudian investasi sampai batas-batas kepemilikan lokal, kepemilikan dalam negeri itu Bebas ya? diturunin. Awalnya kan minimal asing itu maksimal asing itu 60% misalnya gitu. Maksimal tuh asing itu 60%. Sekarang ada yang sampai 100%. Dulu malah ada banyak yang ditutup Oh, kan. banyak DNI, ditutup. daftar Iya, negatif investasi. daftar- ya betul memang. Iya. Sekarang semuanya dibuka. Itu yang dibuka. Harus ada local partnernya kalau dulu ya. Iya. Sekarang nggak apa-apa. Iya. Nah, itu yang sebenarnya perlu diungkap di publik tentang apa saja. Publik ini kan banyak yang nggak tahu. Kenapa segitu butuhnyakah kita investasi semua dibuka, market kita dibuka Dan sekali lagi kalau udah namanya ngomong tentang Starlink, itu investasi di bidang yang ada di ruang angkasa, udara ini kan sebenarnya bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya yang dikuasai oleh negara. Dan pasal 33 Undang-Undang 45 itu Oke, berarti itu belum dihapus. Berarti harus ditambahkan di amandemen tuh. Apa? Bumi, air, tanah yang terkandung di dalamnya. Udaranya belum diatur, Prof. dalam hukum termasuk itu Termasuk udara bagian dari frekuensi bumi. itu bagian dari kepemilikan bumi. Oke. Gitu. Nah, karena, tadi di awal karena bumi itu sampai ke atmosfer itu tadi. Nah, itu udah ada nggak sih aturannya kalau misalnya laut nih ya? Ini kan batasnya dari landas kontinen terjauh 12 mil. Nah, kalau di udara pengaturannya gimana tuh? Ya udara seperti wilayah udara penerbangan itu kan tetap juga diatur minimal di bawah pengaturan Nah, wilayah Starlink Indonesia. ini kan satelitnya kan ada ribuan untuk wilayah Makanya Indonesia itu. aja. Itu memang dia Itu udah diatur belum tuh? Dia kalau yang di atas 400 km itu memang dianggap ya itu adalah lepas, itu bagian internasional. Makanya kan dia ada di banyak negara. Itu kan ribuan Starlink itu ada di banyak negara. Awalnya diberikan kepada Starlink oleh FCC, Federal Communication Commission-nya Amerika. Tapi FCC kemudian semacam mengendorse kepada ITU untuk diberikan izin karena itu memang di luar atmosfernya masing-masing Negara. negara. Batasnya berapa kilo sih, Prof? Kalau Ya milik itu negara? sekitar 400-an kilometer ke atas gitu ya. Yang dipakai sama Starlink itu. Starlink itu kan antara 400 km sampai 1200 sampai 1200. Nah, itu memang sudah Internasional nah, gitu ya. nampaknya yang dapat pertama ya Elon Musk. Itu teknologi Elon Musk. Kalau pesawat kan di bawahnya, jauh di bawahnya. Jadi nggak akan ditabrak pesawat gitu kan, nggak mengganggu pesawat, tapi milik internasional. Nah, persoalannya kan
ketika dia mau turun ke bumi, mau dipakai oleh Mas Eon di rumahnya, itu kan pakai udara yang ada di sini, pakai frekuensi yang ada di sini. Iya, pakai frekuensi. Itu yang bagian dari bumi, air, dan kain alam dalamnya. Ketika mau dipakai di Papua, itu berarti pakai udaranya Papua. Kalau di atas ya silahkan. Tapi jangan ketika itu, makanya ada namanya landing right, hak labuh. Itu regulasinya regulasi Indonesia. Itu yang awalnya Starlink itu nggak dapat izin itu karena landing right-nya itu belum diberikan. Tapi karena apa kok tidak diberikan secara mudah, beda dengan, karena pertama dia bukan hanya sekedar landing right untuk turun, setelah di bawah dia jadi ISP, Internet Service Provider. Dia kan punya beberapa wajah. Di bawahnya lagi dia bisa jadi retailer, gitu kan. Terus di bawahnya lagi itu ada yang namanya dia punya over the top, yaitu si X atau platformnya. Sekarang memang hanya X miliknya Elon Musk. Tapi kalau dia beli lagi, dia duitnya banyak itu, kalau di Twitter tuh kan ditunjukkan tuh. Perusahaan mana lagi yang mau dibeli, kan gitu kan? Dia bisa aja beli. Nah makanya kita ini yang penting begini loh. Kita perlu tahu, negeri ini perlu tahu, masyarakat perlu tahu bahwa fenomena ini bukan fenomena sederhana, bukan hanya karena untuk pemerataan kebutuhan internet, tapi coba kita ini lebih kritis. Kalau baca bukunya Yuval Noah Harari nggak, yang Homo Deus itu, bahwa umat manusia itu kalau menurut Yuval tidak relevan nanti ke depan manusia. Manusia tidak relevan, manusia itu sebagian besar hanya jadi follower Homo sapiens, hanya menggunakan teknologi sebagai follower. Tapi pemilik teknologi itu menjadi Homo Deus yang menguasai dunia, yang mengendalikan dunia, dan itu jumlahnya nggak banyak. Ya itulah pemilik itu. Itu kalau pakai bukunya si siapa, Yuval ya. Nah, ini negara ini semakin lemah nanti di hadapan oligarki dunia yang menguasai. Ketika Ukraina itu Elon pakai ini SpaceX, ya dia juga pakai SpaceX tuh. Memang bisa mengimbangi Rusia ya ketika perang, karena Rusia sudah punya teknologi, punya satelit macam-macam yang kuat. Punyanya Rusia nggak bisa dipakai sama Ukraina, maka lalu dibantulah pakai SpaceX. Tapi one day pernah terjadi sama Elon Musk dimatikan dari pusat. Tentara-tentara Ukraina kan kesulitan, tiba-tiba pas lagi berhadapan-hadapan dengan tentara Rusia, dia nggak bisa tahu posisinya di mana, nggak bisa melepaskan senjata. Ketika menggantungkan, top up dulu, tokennya udah habis. Ketika menggantungkan, karena belum bayar waktu itu, kalau nggak salah belum bayar. Top up dulu. Coba bayangkan kalau itu kita saking percayanya sama Elon Musk, lalu TNI kita di Papua itu juga pakai teknologinya Elon Musk, katakanlah begitu ya, lalu tadi di remote karena telat bayar, dimatikan. Intinya sebenarnya gini loh, saya ya bukan masalah telat bayar lah, pokoknya bisa diatur lah. Bisa diatur gitu loh. Makanya intinya adalah negeri ini nih harus, tapi memang momentumnya ini sekarang harus ini loh. Kita harus mandiri gitu loh. Kenapa diberhentinya karena telat bayar? Kenapa diberhentikan ya karena telat bayar itu. Ujung-ujungnya. Tapi ini saya jadi ingat deh, Prof. Kita kan waktu kecil kan sering diajarin kita dijajah Belanda 350 tahun. Sebenarnya kan bohong ya. 205 tahun pertama yang jajah tuh cuma korporasi loh. Yang namanya VOC. Jadi sekarang ini sebenarnya Indonesia lagi lomba-lomba dijajah oleh korporasi-korporasi. Kalau saya ngajar di kampus, yang namanya transformasi digital itu transformasi ketergantungan kepada pihak yang berbeda. Kalau dulu zaman Belanda kita tergantung sama asing yang membeli bahan-bahan mentah kita, kan begitu kan? Kita tergantung pada modal-modal asing. Nah sekarang ini kan kita tergantung pada teknologinya asing. Dan tergantung kebaikannya orang asing. Kedua market kita dikuasai. Yes. Ini yang perlu yang namanya literasi itu adalah mengingatkan masyarakat bahwa masyarakat itu jangan asal yang penting connect gitu loh. Tapi kalau bisa connect, ayo connect.
koneksi internet, bukan konek yang lain. Ya, Tapi ya, ya. itu dengan Beda huruf. dengan teknologi kita, dengan satelit kita, dengan tadi tol langit. Kalau masih dianggap ucapan waktu dulu relevan dengan sekarang. Karena kan politik itu seringkali ucapan itu berganti-ganti. Ngomong gini sekarang besok udah berbeda. Ngomong enggak besoknya iya kan gitu kan. Benar-benar. Ini loh, tol langit coba. Inkonsistensi. Tol langit itu mau diapain? Dan sebetulnya Indonesia punya teknologi yang sudah dari peninggalan nenek moyang kita untuk connect. Nggak perlu satelit ya. Apa itu? Kan banyak tuh ahli-ahli cenayang yang bisa connect. Bahkan sampai di dunia lain gitu bisa connect. Kenapa nggak itu dikembangkan? Saya nggak tahu kalau itu orang Bali. Ya itu benar loh, karena CIA aja mulai ngumpulin yang kayak gitu-gitu tuh. Itu jadi industri Metafisik. pariwisata. Nggak, metafisik Industri itu pariwisata di Bali ada layak, ya kan? Terus ada kalau di kekuatan kinetik gitu-gitu Iya, loh. iya, iya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Itu kan bisa, kalau bisa dikembangkan, karena root kita kan itu sebenarnya harusnya itu yang dikembangkan. Jadi nggak perlu infrastruktur, satu orang sama orang lain udah langsung. Tapi nggak bisa untuk browsing gitu. Untuk browsing. Oh bucur cepet dong Prof. Nggak bakal disadap karena cuma kita yang tahu. Oke. Kira-kira Prof, perkembangan teknologi digital ini sebaiknya diantisipasi atau dimitigasi seperti apa sih oleh Sekarang pemerintah? trennya itu begini, setelah ada kajian-kajian tentang artificial intelligence, AI, dengan algoritmanya, kita kan tahu itu semua teknologi, platform-platform itu kan pakai AI. Dan AI itu selalu cenderung untuk memudahkan penggunanya supaya mereka terengagement terus, makin seneng, karena jadi kalau saya ini misalnya saya kritis pada pemerintah, saya akan didekatkan dengan konten-konten yang kritis pada pemerintah. Kalau saya itu pendukung pemerintah, saya akan dekatkan dengan konten-konten akun-akun algoritma itu seperti itu. Sehingga orang di era digital ini, kalau dia sudah tidak suka, dia akan semakin tidak suka. Kalau dia sudah suka, dia akan semakin suka. Ini semakin menjadi stubborn gitu ya. Kepala batu, dan itulah kenapa lalu keras sekali media sosial. Hyper reality. Karena kita udah dipilihkan oleh filter bubble, dipilihkan oleh algoritma. Nah, gara-gara algoritma ini sekarang berbagai negara mulai melakukan kajian, perlunya meregulasi, mempertanggungjawabkan supaya algoritma ini tidak membahayakan umat manusia. Satu, tidak merugikan privacy. Dua, tidak merugikan demokrasi. Karena algoritma ini ternyata membahayakan demokrasi. Contohnya, Prof? Di Amerika itu sekarang kita tahu bagaimana yang namanya post-truth itu kan sebenarnya kan preferensi bisa diciptakan. Diciptakan. Preferensi diciptakan, kekerasan terhadap ras, yang ketidaksukaan pada ras ternyata itu di-endorse dan diciptakan. Kita sempat mengalami fase itu ya, 2017 itu. Itu terjadi di banyak negara. Termasuk kemarin itu kan ada laporan ya di Times Jepang ya. Times Japan 2023. Jepang itu dulu terkenal anak-anak mudanya itu sangat santun pada orang tua, pada guru, jauh dari kriminalitas. Belakangan ini kriminalitas meningkat di kalangan anak muda Jepang dan kesantunan itu semakin luntur, dan itu ditengarai karena artificial intelligence atau algoritma. Dan algoritma ini bukan diciptakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, tapi perusahaan-perusahaan dari luar Jepang. Makanya lalu sekarang ini di banyak negara, di trennya termasuk kemarin kan ada World Economic Forum. World Economic Forum bulan April 2024 kemarin. Itu yang dibahas tentang AI, tentang bagaimana negara harus menghadapi AI. Dan regulasi-regulasi sekarang dibuat. Kalau dulu negara paling suka meregulasi digital itu Cina, setelah Cina itu Uni Eropa, sekarang ini Amerika. Sehingga Profesor Woods dari Oxford University itu kemarin ya, beberapa waktu yang lalu mengatakan di World Economic Forum mengatakan bahwa Amerika sekarang kayak RRC 15 tahun yang lalu. Dibikin regulasi-regulasi. Dia juga takut di surveillance sama China kan? Dan lewat device, lewat TikTok-nya dan sebagainya, device-nya TikTok. Dia kan takut sama TikTok juga kan. Sebenarnya punya dia juga menakuti negara lain kan gitu kan. Lalu ada semacam padahal TikTok perusahaan Amerika loh. TikTok.
Ya, tapi kan yang pemiliknya ByteDance gitu yang perusahaan Cina. Nah, itulah makanya lalu sekarang ini banyak regulasi-regulasi di Uni Eropa, di Amerika itu mengatur tentang artificial intelligence, bagian dari digital sovereignty tadi, kedaulatan digital. Itu yang dibuat. Nah, Indonesia ini masih tertinggal. Berarti harusnya idealnya Indonesia tadi secara DNA, device, network, dan aplikasi kita punya mandiri, bisa sendiri. Lalu kemudian regulasi Digital Act harus ada gitu. Regulasi-regulasi untuk supaya masyarakat itu tidak dimainkan oleh negara lain, termasuk berarti bikin Digital Act gitu ya. Aturan ya Digital Act bisa, atau mungkin Artificial Intelligence Act ya, AI Act. Kayak di Uni Eropa kan tahun 2023 udah punya Artificial Intelligence Act. Jadi mereka punya itu untuk meregulate supaya tidak menjadi objek yang berbahaya dan memunculkan penyimpangan teknologi ini menyimpangkan, merugikan kemanusiaan, gitu loh. Termasuk bisa menghilangkan demokrasi itu sendiri. Jadi di Amerika tuh yang sensitif demokrasi. Kalau demokrasi terganggu mereka baru ribut. Sama satu lagi kali Prof, mesti juga di luar aturan dan segala macam. Literasi digital kita masih minim. Literasi digital kita ya masih ngomong tentang bagaimana supaya tidak ditipu. Atau bagaimana supaya aman. Dari zaman mama minta pulsa sampai sekarang masih APK itu masih aja banyak korbannya, Prof. Penipuan digital itu. Itu kan sebenarnya kan kalau katakanlah kan digital itu kan satu kita pengguna user, kedua pembuat atau perusahaan aplikasi, yang ketiga adalah pihak ketiga yang bagian dari user tapi penjahat yang juga ikut transformasi. Kita bertransformasi di dunia ekonomi digital, bertransformasi di politik digital, tapi penjahat juga bertransformasi di kejahatan digital, kan begitu. Dan itu kita kayaknya juga negara juga lebih seneng ngawasin konten ketimbang melakukan literasi. Kan baru mau dibikin lagi tuh nanti ada dewan media sosial untuk ngawasin konten-konten medsos. Akhirnya yang diawasi hanya yang ada di tempat terang. Karena yang di tempat terang itu tadi, kalau Mbak Didi punya akun, ya Mbak Didi akan mudah dikejar. Saya punya akun, mudah saya ditangkap. Sekarang bagaimana yang di dark social ini, akun-akun anonim, pseudonym itu juga bisa ditindak gitu loh. Kalau enggak itu pasti gini, Mas diserang sama yang pseudonym, yang anonim, dan dia bebas-bebasnya, sementara Anda dikit-dikit awas ITE, dikit-dikit awas. Makanya kalau saya, senjata yang paling kuat itu kan katanya pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Makanya itu literasi itu. Dikasih literasi sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi dia nggak bisa kena tipu, nggak bisa kena korban. Saya setuju. Nggak bisa kena korban apa namanya tuh? Si yang sudo akun itu di doxing segala macam. Berarti pengamanan diri terhadap akun kita kan juga jadi paham. Gitu loh. Tapi tetap saja kan penjahat itu juga bisa dari luar negeri. Katakanlah seperti ini. Apakah kita yakin yang upload judi-judi online yang kemarin kata Menko Polhukam itu oplahnya sampai 100 triliun itu diupload dari Indonesia? Enggak. Iya. Nah, kalau nggak diupload dari Indonesia berarti apa? Berarti dari luar negeri. Kalau di luar negeri bisa nggak polisi-polisi kita kesana? Oke, kita ada kerjasama antar polisi, misalnya Interpol. Tapi kan tidak semudah itu. Makanya kerjasama internasional di era digital itu menjadi penting. Dan kalau saya mengatakan gini, di dunia digital sekarang ke depan pintu paling strategis itu Menteri Kominfo. Makanya presiden baru harus harus yang dipercaya, pinter yang melek digital, dan itu harus dicarikan orang yang berpikir ke masa depan. Tapi biasanya itu kalau di Indonesia teknologinya udah sampai level 100, regulasinya baru mau dibuat, gitu kan? Kita selalu terlambat dalam membuat regulasi. Jadi Menteri Kominfo harus orang digital, yang sekarang masih orang analog. Bukan begitu ya. Yang minimal yang mau mempelajari hal-hal yang masa depan ya, kan terjadi masa depan. Menkominfo yang sekarang nih teman sekelasnya. Oh itu. Teman sekelasnya Om syukurlah. Iyo nih. Syukurlah. Tapi itulah tadi saya katakan. Tapi saya anak IPA, dia anak IPS. Yang penting kan satu universitas. Iya. Sama. Ya, S1-nya kan di
komunikasi UI. Iya. Aku kan sama Prof Henry. Jadi benahi berarti Prof ya? Banyak dibenahi dan Dari saya sisi- tadi katakan bahwa ke depan nanti masyarakat ya jangan alergi kalau misalnya ada undang-undang tentang artificial intelligence. Karena Amerika pun membuat, Nah tadi Uni Eropa pun mengenai membuat. Dewan sosial Media sosial. media sosial yang mau dibuat Kemenkominfo ini penting nggak menurut Kalau Prof saya Henry? ngelihatnya gini, kan Undang-Undang ITE itu kan ada semacam amanah dari undang-undang Iya. bahwa pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik, mencegah peredaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu Iya. pasal 40 ayat 2A. Di hoax Ya. gitu ya. Ya, apa yang namanya informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan? Misalnya Pornografi. penipuan. Penipuan. Penipuan itu kan harus diblok, di Oke. take down, diblokir, Iya. diputus. Itu kan begitu, penipuan, pornografi, perjudian, terus kemudian juga yang menyebarkan terorisme menyebarkan Separatisme. ideologi non Pancasila misalnya Iya. begitu. Itu kan harus ini karena nggak boleh oleh undang-undang. Iya. Itu amanah undang-undang. Nah, selama ini yang ngawasi itu kan cuma karyawan-karyawan Kominfo aja. Malah sebenarnya lebih banyak NGO, ada SafeNet, ada apa tuh Enggak, bukan, maksudnya yang Mafindo. men-take down itu. Oh, yang take down. Yang take down itu hanya karyawan Kominfo. PPNS dari Kominfo. Iya. Saya rasa kalau ada dewan atau apa namanya, jangan dewan lah, kayak menakutkan Dewan sekali. Jenderal Jadi gitu ya. ini hanya tim aja sih. Tim Tim, ya. yang berasal dari, katakanlah ada yang dari Dewan Pers, ada yang dari PWI, ada yang dari Civil ACI, society. ada civil society. Itu boleh-boleh saja. Karena Kominfo itu kan sebenarnya dia hanya sekedar eksekutor, bukan ahli. Jadi ketika misalnya ada yang mengatakan ini kok ada konten yang isinya blasphemy, yaitu penodaan agama. Jangan Kominfo yang menentukan ini blasphemy atau tidak, tapi MUI Tim atau ini. tim ini dari NU, Berapa unsur dari lah ya. Muhammadiyah Iya, misalnya. iya, iya. Dia hanya ngomong tentang oh ya ini memang ini blasphemy. Misalnya kalau pornografi mungkin banyak ahlinya. Untuk itu khusus itu kayaknya saya pun bisa lah itu kan. Tapi kalau yang sudah sampai ke level-level yang macam-macam ya Iya. katakanlah termasuk ini judi atau bukan, ini termasuk ini game atau judi. Ini harus ada ahli-ahlinya. Nah, kalau hanya dalam konteks seperti itu, oke lah. Tapi kalau kemudian adalah upayanya seperti RUU penyiaran yang melarang ini itu sampai ke investigasi dilarang. Iya. Nah, itu jelas bagaimanapun juga demokrasi itu Diberangus, ya. dibutuhkan oleh negeri ini. Demokrasi itu menciptakan pemerintahan yang semakin cerdas karena diingatkan. Menciptakan masyarakat yang semakin hati-hati karena diingatkan. Jadi debat ribut itu memang kadang-kadang bising, tapi kan bikin cerdas, bikin hati-hati, bikin dewasa. Itu bukan malah yang demokrasinya mau ditutup, Iya. bukan itu. Tapi yang melanggar undang-undang memang perlu diawasi supaya bisa. Cuma sekali lagi, emang bisa nutup yang di dark side, Ya. di dark web. Makanya kuncinya adalah cerdasin masyarakat. Cerdasin masyarakat dan juga negara harus mampu untuk jangan hanya yang di tempat terang, di tempat gelap negara itu justru di sana Iya. yang menghancurkan, yang punya potensi menghancurkan Indonesia itu yang ada di tempat gelap. Iya. Jangan nangkepin ini kita Mirzani, jangan Ferdinand Hutahayan dan Roy sebagainya. Suryo. Roy Suryo, hanya itu doang. Rocky Gerung, ini Rocky lagi, Gerung dia yang mau lagi. diancam itu kan malah mereka udah hati-hati sekali, cuman kepleset kadang-kadang Iya, gitu. iya. Tapi yang sudah jelas-jelas memanipulasi macam-macam itu ada di dark web, di dark side, di tempat gelap. Itu yang justru tutup mata negara itu, Iya, iya. atau nggak mampu untuk menangani itu. Itu yang menjadikan inequality Ya. before the law. Oke. Oke, Seru aduh. sekali. Seru banget nih kayaknya, tapi waktu kita terbatas nih, Prof Henry juga kayaknya mesti Kalau masih balik panjang, lagi kita ke bisa bikin nanti Surabaya. part 2-nya ya. Kita undang lagi Prof Henry di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya netizen yang budiman. Salam.